Jika kita memikirkan tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia, maka kita akan selalu teringat tentang kasus yang dilakukan oleh salah satu pejabat negara, yaitu Setia Novanto. Kasus tersebut merupakan kasus yang cukup besar yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kelompok saya akan membahas kasus tersebut, mulai dari inti permasalahan, undang-undang yang dilanggar, tindak lanjut, dan juga solusi dari permasalahan tersebut. Fanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara dugaan korupsi proyek KTP elektronik dengan terdakwa Setia Novanto. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Adawikananda, nomor absen 17 dari kelas 12 MIPA 4. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan inti permasalahan dari kasus yang kami pilih, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu pejabat negara, yaitu Setia Novanto. Salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang dilakukan oleh pejabat negara adalah kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP yang didalangi oleh Setia Novanto atau lebih akrab dengan panggilan Setnov. Pada tanggal 17 Juli tahun 2017, Setia Novanto yang dalam periode tersebut sedang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum DPR RI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan EKTP. Pemerintah telah mengonfirmasi Setnov ditetapkan sebagai tersangka karena telah memiliki peran penting sebagai penentu untuk menguntungkan dirinya sendiri dan beberapa penjabat lain dengan merugikan keuangan negara yang berasal dari anggaran belanja dan pendapatan nasional atau APBN yang sudah ditetapkan untuk mendanai proyek pengadaan EKTP sebesar 2,3 triliun dari total anggaran 5,9 triliun. Dalam melakukan tindakan korupsi tersebut, tentunya Setia Novanto tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh seorang pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong yang juga diketahui sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan Setia Novanto. Andi Narogong merupakan seorang pengusaha yang memenangkan lelang untuk menjadi rekanan proyek dalam pengadaan EKTP. Namun, hal tersebut memang sudah direncanakan secara sistematis dan terstruktur sejak awal. Pasalnya, Andi yang berkoordinasi dengan Setia Novanto jugalah yang telah mengatur proses jalannya lelang proyek tersebut. Pada saat menjalankan proyek pengadaan EKTP, Andi memiliki peran yang signifikan untuk meloloskan anggaran sebesar 5,9 triliun dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada sejumlah pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR serta badan anggaran demi mendapat persetujuan anggaran. Rincian kesepakatan pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 51% atau sejumlah 2,662 triliun dipergunakan untuk berbelanja modal atau real pembiayaan proyek. Yang kedua, sejumlah 2,558 triliun yang dibagikan kepada yang pertama, beberapa penjabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebanyak 7% atau 365,4 miliar. Yang kedua kepada anggota Komisi 2 DPR sebanyak 5% atau sejumlah 261 miliar. Yang ketiga kepada Setia Novanto dan Andi Agustinus sebanyak 11% atau sejumlah 574,2 miliar. Yang keempat kepada Anas Urbaningrum dan M. Nazarudin sebanyak 11% atau sejumlah 574,2 miliar. Yang terakhir, keuntungan rekanan proyek sebanyak 15% atau sejumlah 783 miliar. Perkenalkan, saya Nila Ketut Diarna Dewi, nomor absen 31. Di sini saya akan menyampaikan undang-undang yang dilanggar oleh Setia Novanto dalam kasus korupsi EKTP. Setia Novanto dikenakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi
yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi, dipidana sebagai pembuat atau dader sesuai perbuatan adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Berikut ini pasal-pasal kode etik anggota DPR yang dilanggar Setia Novanto, politikus kawakan dari Partai Golkar. Pasal 2 nomor 1, anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Nomor 2, anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pasal 3 nomor 2, anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Nomor 5, anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4, nomor 1, anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja. Nomor 2, anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, pasal pidana, pasal 378 KUHP tentang penipuan. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal tersebut mengartikan bahwa Setia Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek pengadaan EKTP atau KTP elektronik. Dengan posisinya sebagai ketua fraksi Golkar, dia juga dianggap mempunyai pengaruh untuk mengkoordinasikan anggota-anggota DPR lainnya agar dapat menguncurkan dana sebesar 5,9 triliun yang menjadi total nilai proyek pengadaan tersebut. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sinta Ducayani, nomor absen 28, kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak lanjut dari kasus korupsi IKTP Setia Novanto. Sempat menghebohkan setelah beberapa kali berusaha mengibuli KPK untuk menghindari pemanggilan. Di antaranya, drama kecelakaan yang membuatnya terpaksa dirawat di rumah sakit. Pengacaranya, Fredrik Yunadi, menyebutkan bahwa Setia Novanto mengalami luka benjol di kepalanya. Usut punya usut, kecelakaan tersebut hanyalah sebuah rekayasa. Setia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi IKTP oleh KPK pada tanggal 17 Juli 2017. Namun, status tersangka tersebut tidak berlangsung lama. Pada tanggal 29 September 2017, Setia Novanto memenangkan sidang pra-peradilan dan putusan hakim menyatakan status tersangka atas dirinya itu tidak sah. Pada 5 Oktober 2017, KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara IKTP. Dalam proses penyelidikan, KPK meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti yang relevan. Dalam proses penyelidikan, Setia Novanto 2 kali tidak hadir untuk dimintai keterangan, yakni pada tanggal 13 dan 18 Oktober 2017 dengan alasan sedang ada tugas kedinasan.
Pada 10 November 2017, KPK kembali menetapkan Setia Novanto menjadi tersangka IKTP. Pengumuman penetapan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. Sebagai pemenuhan hal tersangka, KPK mengantarkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP kepada yang bersangkutan ke kediaman Setia Novanto. KPK menjemput paksa Setia Novanto pada Rabu 15 November 2017 karena sudah 3 kali mangkir saat dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Sekian materi dari saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam kasus ini, Setia dinilai menguntungkan diri sendiri senilai 7,3 juta US dollar dan jam tangan Richard Mille senilai 135.000 US dollar dari proyek EKTP atau KTP elektronik. Setia pun dituntut berdasarkan dakwaan kedua dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jangsto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Jaksa KPK meminta Setia wajib membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang diterima sebesar 7,435 juta US dollar dikurangi 5 miliar, seperti yang sudah dikembalikan oleh Setia. Uang pengganti itu harus dibayarkan kepada KPK selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemudian menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Setia Novanto. Menyatakan terdakwa Setia Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan korupsi yang dilakukan bersama-sama, ujar Hakim Yanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa 24 April 2018. Selain dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Setia Novanto diharuskan membayar 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Menurut Hakim, hal yang memberatkan hukuman adalah Setia melakukan tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah, yakni memberantas korupsi. Hakim mengatakan korupsi adalah tindakan kejahatan yang luar biasa. Sementara hal yang meringankan menurut Hakim, Setia berlaku sopan selama persidangan. Selain itu, Setia belum pernah mendapatkan hukuman. Vonis Hakim ini lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa sebelumnya menuntut Setia dijatuhi hukuman 16 tahun penjara ditambah dengan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Setiap ada permasalahan, pasti ada solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan solusi yang saya ketahui dan saya baca dari berbagai artikel dan berbagai sumber internet mengenai permasalahan kasus korupsi dari salah satu penjabat negara, yaitu Setia Novanto. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gede Yuda Pratama, nomor absen 12 dari kelas 12 MIPA 4. Dilansir dari situs resmi BBC, Ibu Sri Mulyani menyampaikan keterbukaan dan perbaikan pembahasan anggaran yang lebih teliti diyakini bisa mencegah terulangnya kasus korupsi anggaran seperti dalam kasus KTP elektronik atau EKTP ini, yang diduga merugikan negara sekitar 2,3 triliun rupiah. Solusi yang pertama yaitu perbaikan hukum di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa banyak sistem hukum di Indonesia yang justru menyisakan celah bagi terjadinya praktik korupsi. Bahkan membuat wacana soal hukuman mati bagi koruptor mengemuka kembali. Dukungan sebagian orang terhadap hukuman mati adalah frustasi dan pegal hati karena merasa hukuman yang ada tidak lagi memadai untuk membuat para koruptor itu mikir berkali-kali sebelum menggarong kekayaan negeri. Misalnya, prosedur kepegawaian yang lebih rumit, sehingga menimbulkan suap dan lain sebagainya. Tentu saja ada banyak cara lagi, tidak hanya terkait dengan utilitas, tetapi juga terkait dengan perizinan.
kemudian barang dan jasa, dan lain-lain. Tentu saja, perbaikan diperlukan karena sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Misalnya melalui layanan publik online, sistem pemantauan terintegrasi, dan lain-lain. Nah, pasti ada satu pertanyaan di benak kalian, yaitu apakah dengan memperbaiki sistem hukum di Indonesia itu merupakan cara yang paling ampuh untuk mengurangi korupsi? Apa hanya dengan memperbaiki sistem hukum saja bisa membuat akar dari korupsi tersebut bisa diminimalisir? Nah, menurut saya, cara yang paling ampuh untuk mengurangi korupsi itu memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tidak melakukan korupsi tidak terulangi kembali di masa yang akan datang. Membuat pengendalian transaksi keuangan yang sehat dan transparan sehingga tidak mudah adanya korupsi. Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan juga merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mengurangi korupsi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Nanda Yudantari, nomor absen 5 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari kasus korupsi EKTP Setia Novanto. Yang kedua, edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh paling sederhana adalah ide ucapan terima kasih kepada PNS yang dianggap biasa saja. Contoh lainnya adalah tidak semua orang memiliki minat yang sama terhadap korupsi. Hanya karena mereka merasa tidak mengenal si pelaku atau karena mereka merasa hanya orang biasa, hanya orang yang merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi. Inilah sebabnya mengapa pendidikan dan kampanye sangat penting. Dalam rangka pencegahan, pendidikan dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan advokasi, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi, serta membangun budaya dan perilaku anti korupsi. Tidak hanya untuk pelajar dan masyarakat umum, tetapi juga untuk kelompok usia prasekolah, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Dengan target usia yang luas ini, KPK berharap negara pada akhirnya akan dipimpin oleh generasi anti korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Dengan demikian sidang kami nyatakan selesai dan ditutup.